Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk sama-sama melakukan aksi nyata berbagi praktik baik ya. Dengan hari ini kita insya Allah akan sama-sama belajar mengenai media pembelajaran interaktif yaitu Classpoint. Namun sebelum lebih jauh, kebetulan sudah hadir di sini Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Sutoyo. Dipersilakan untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata Pak mengenai acara itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina Risniati yang saya hormati selaku pemateri hari ini, teman-teman guru dari SD Darussalam Cikunir yang saya hormati, dan rekan-rekan lain yang mungkin bisa bergabung ya di ruang Zoom ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, bertemu dalam satu ruang Zoom ya. Yang insya Allah hari ini kita akan belajar ya, tentunya kita akan belajar bersama narasumber Ibu Ina Risniati, SPD, SD, yang sudah mempelajari lebih dahulu tentang Classpoint ya, tentang Classpoint. Buat kita mungkin sebagian ada juga yang sudah mengenal, sudah pernah praktek ya, sudah pernah pelatihan. Tentunya karena ini sebuah aplikasi atau sebuah terobosan baru untuk pembaharuan pembelajaran, saya yakin ada hal-hal baru yang mungkin nanti bisa kita ambil di acara hari ini. Pada kesempatan hari ini saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Ina ya, karena Bu Ina sudah memberikan teladan lah ya kepada kita, sudah memberikan banyak hal ya tentang hal-hal baru yang dipelajari yang bersifat pembaharuan ya, berupa teknologi yang tentunya pada kesempatan kali ini, pada era ini atau era saat ini, itulah yang diperlukan ya oleh guru, bahwa kita harus mampu meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan inovasi kita dalam pembelajaran, supaya pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak itu nanti mengena atau memberikan makna kepada anak-anak. Karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang memang anak-anak yang lahir pada zaman yang berbeda ya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita harus tahu kodrat zamannya. Kalau Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa didiklah anak-anak kita itu sebagaimana zamannya. Kita tidak bisa mendidik sebagaimana ketika kita mendapatkan pembelajaran zaman kita dulu ya. Tentunya sekarang ini 5-10 tahun itu merupakan waktu yang sangat cepat ya untuk perubahan. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, teman-teman. Jadi saya pikir kita harus membuka diri, harus memberi kepada diri kita pikiran yang terbuka ya, untuk menerima hal-hal baru, terutama untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Kita tahu ada digitalisasi pendidikan ya. Kita tahu mungkin ada perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Jadi saya yakin buat Bu Ina ini adalah hal yang mungkin
lebih ya dari kita, sehingga saya patut berterima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan kepada kita untuk memberikan pembelajaran. Kepada rekan-rekan yang sudah bergabung menyempatkan diri, mudah-mudahan diniatkan dengan betul-betul membuka diri untuk belajar ya. Sehingga nanti kelas poin ini bisa menjadi satu aset buat Bapak Ibu dalam menyusun pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik kepada anak-anak. Waktu kemarin ada quizzes, sekarang ada kelas poin. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan ya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Itu saja mungkin ya atas kesempatan pembicaraan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sutoyo yang sudah memberikan arahan dan juga motivasi untuk kita semua. Teman-teman monitor ya, suara saya kedengaran tidak ya? Cukup Bu. Dengar jelas Bu. Ya, terdengar ya? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kegiatan ini sekali lagi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Sutoyo juga teman-teman semuanya untuk sharing di sini. Di sini saya tidak untuk menggurui ya, tapi sama-sama untuk saling berbagi apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan sebetulnya kan kita juga pernah melakukan atau pernah mengikuti pelatihan kelas poin ini. Ini mungkin bagi yang sudah kita refresh ulang, dan bagi yang belum ya inilah aplikasi kelas poin yang bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita coba dulu ya, untuk langsung join ke aplikasi kelas poin dengan masuk ke kode kelas 62359. Sebelumnya bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, silakan masuk ke Google Chrome, masuk terlebih dahulu ke browser, kemudian ketikkan classpoint.app, lalu masukkan kode kelas dan input nama. Nah, aplikasinya, kodenya bisa dilihat di sini ya. Yang menggunakan handphone bisa langsung scan barcode yang tertera di sini, atau juga bisa mengetikkan kodenya. Kode kelasnya adalah 62359. Ya. Kita lihat apakah sudah ada yang join. Iya, sambil menunggu teman-teman semua join ke kelas kita. Alhamdulillah ini sudah ada Pak Baban sama Pak Eko. Yang lainnya masih mencoba ya. Ya, selamat datang Ibu Nida, Pak Tony. Sambil menunggu, silakan saja untuk join. Saya akan langsung ke slide berikutnya. Nah, bagi yang masih mencoba belum bisa masuk ke kelas kita, ya kodenya ada tertera di atas, ini ya, di sebelah atas kanan layar laptop Bapak Ibu. Kode kelasnya ada di sini, saya munculkan kembali. Nah, silakan untuk join. Nah, kalau sudah join di layar Bapak Ibu, nanti akan nampak gambar seperti ini. Ya, silakan yang sudah join boleh langsung ya. Itu ini adalah diulang dong barcode-nya. Ya, barcode-nya boleh, silakan. Kodenya ada di atas, Pak, di sebelah kanan atas. Yang sudah join ada Pak Baban, Pak Eko, Ibu Nida, Pak Tony, dan juga Bu Erla. Ya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mau join ke kelas poin kita, silakan masuk ke browser dengan mengetikkan classpoint.app dengan kode kelas 62359. Ini ya. Ada. Oh, yang lebih praktisnya bisa langsung scan barcode yang ada di layar sini.
lama installnya nih. Ya, nggak perlu diinstal Pak. Bapak langsung ke browser aja. Bapak ketik di browser Google Chrome atau Mozilla, ketik classpoint.app. Ya, ini waktunya belum saya batasi ya. Indonesia. Ya, sudah banyak yang bergabung. Sudah 11 yang bergabung di kelas kita hari ini. Kita lihat. Dan sudah ada 4 yang menjawab. Ya, silakan Bapak atau Ibu untuk menjawab. Ada di aplikasi ClassPoint-nya ya Pak, di browser yang tadi sudah dibuka. Ya, sudah menyerahkan, sudah submit sebanyak 7 orang dan yang masih berusaha tinggal 5 orang lagi. Ada Ibu Fitri, Bu Zakia. Oh, Bu Zakia udah gabung, Pak Saipudin, Ibu Vina, kemudian juga Ibu Rum. Ya, 3 orang lagi. Semangat Ibu Rizvina. Ya, tinggal 1 orang lagi. Iya, alhamdulillah sudah join semuanya. Kita lihat ya, kita lihat jawaban dari belum saya itu ya, barusan belum saya save. Nah, ini dia. Belum saya save. Sudah menjawab semuanya ya. Oke, bagaimana jawabannya? Kita lihat satu-satu. Ibu Nida, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nida? Bu Nida tidak mencentang apapun. Ya, boleh dicentang ya, boleh dicentang, boleh dilingkari atau boleh dicoret, bebas. Ya, ini saya menggunakan mode draw. Jadi boleh melingkari ataupun menarik garis ya. Kita lihat jawaban yang lain. Pak Tony juga sama. Oke, Pak Tony tadi belum ada ininya ya, belum ada tandanya ya. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Pak Eko alhamdulillah senang sekali hari ini. Kemudian Pak Wid, Pak Ade. Pak Ade, gimana perasaannya? Apakah hari ini senang, sedih, sakit, pusing atau gabut? Tidak ada pilihan di sini ya. Dan hanya satu kali kesempatan untuk bisa menjawab. Lanjut, kemudian Pak Irwan juga tidak ada tanda di sini ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih kebingungan bagaimana caranya, jadi slideshow yang ada di ya nggak apa-apa, slideshow yang ada di ClassPoint app-nya di touch dulu, dipencet dulu Pak, di preview dulu, baru nanti akan muncul anotasi pensil dengan pilihan warna, Bapak tinggal pilih saja. Kemudian bebas mau dicentang, mau dilingkari, mau digaris, bebas ya. Nah ini Bu Erlita hari ini lagi pusing katanya. Kenapa ya? Apa kemarin habis ikut lomba siaga ya? Jadi masih pusing, masih masih banyak pekerjaan ya Bu Erlita ya. Oke, terus ada siapa lagi? Miss Zakia hari ini senang sekali. Nah, Miss Zakia. Halo Miss Zakia. Zakia boleh buka mic-nya. Senang sekali nih Miss Zakia. Gimana kabar PPG-nya? Ya, alhamdulillah ya. Fine aja. Lanjut, Pak Saif juga ini masih bingung nih, entah mau perasaannya hari ini apa gitu, senang, sedih, sakit, pusing, nggak ada pilihan. Kemudian Ibu Fitri juga sama, belum ada yang dipilih. Oke, nah ini dia siapa ini? Miss Mina juga sama kayak Bu Erlita, merasa pusing. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Baik. Ibu Yusi senang sekali, Masya Allah. Yusi senang sekali ya. Terus Pak Sutoyo juga belum ada jawaban nih Bapak nih. Pak Abid, Miss Lina senang. Pak Usman juga senang. Ibu Ida, Pak Baban. Ada yang juga ngasih titik-titik nih di sini ya. Tandanya ada yang sedih, ada juga senang nih, galau berarti ya. Pak Patoni lagi galau nih antara senang dan sedih nih. Terus Pak Eko senang, Pak. Nah ini udah balik lagi ya. Oke, saya tutup. Itu tadi jawaban dari
ice breaking kita yang pertama ya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai ice breaking, sebagai apa ya, asesmen diagnostik non kognitif kalau dalam istilah kurikulum merdeka. Nanti dijadikan pembuka bahwa kegiatan persepsi ketika kita membuka sebuah pelajaran. Nah, kita tampilkan. Ini bisa kita tandai juga ya Bapak Ibu, misalnya kalau menemukan slide-slide yang menarik perhatian, kita bisa tandai seperti ini dengan memberikan tanda love, atau juga kita bisa mengunduhnya. Dan satu lagi ini ada tanda tong sampah. Kalau misalkan kita menemukan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak untuk dikatakan, kita bisa menghapusnya. Oke. Saya close. Untuk slide yang pertama saya close ya. Oke, nah saya close. Nah ini bisa responnya bisa saya sembunyikan. Save for review. Nah selesai kita menyajikan sebuah tampilan, jangan lupa untuk menyimpan supaya nanti terekord laporannya. Dan tandanya akan berubah seperti ini ya Bapak Ibu kalau misalkan kita sudah melakukan kegiatan ya, sudah melakukan sebuah kuis. Lanjut dulu. Nah, sudahkah Bapak Ibu menggunakan kelas poin? Nah, ini saya bisa dengan menggunakan polling nih. Ya, silakan jawab ya, pilih true jika iya dan pilih false jika tidak. Silakan. Waktunya saya batasi 30 detik. Ya, kita lihat yang memilih jawaban iya. Sudah pernah Pak Erwan, Pak Tony, Pak Abid, Bu Lucy. Dan yang belum pernah ada Pak Eko, Pak Usman, Pak Baban, Bu Ida, Bu Sri. 7 detik lagi sebelum saya close. Oke, sudah selesai waktunya 30 detik, saya close. Saya cek dulu ya, apa ada yang masih belum menjawab nih? 3 orang lagi nih, Bu Fitri, Pak Saib, dan Miss Vina masih belum menjawab ya, yang lainnya sudah menjawab. Oke, karena tadi saya sudah menyajikan kurang dari 1 menit, pertanyaannya saya close. Nah, kalau untuk untuk tanda polling, di sini kita tidak bisa menyimpan ya, tapi kita bisa merubah dengan bentuk polling yang lain. Misalnya setelah ini kita mau melakukan pertanyaannya. Nah, dan di sini kita juga bisa melihat siapa saja yang menjawab setuju dan siapa saja yang menjawab tidak setuju atau belum pernah menggunakan fast point ya. Jadi fitur polling bisa kita gunakan untuk pertanyaan semacam itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Oh, ini tadi kepencet. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini masih ice breaking. Mari kita bantu Simon untuk menemukan makanannya. Silahkan Bapak Ibu. Ini menggunakan draw slide ya. Drawing. Itu drawing. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menarik garis, boleh dengan warna apa saja. Kalau belum bisa, kalau di tampilan HP itu harus di preview dulu. Perbesar dulu tampilannya. Alhamdulillah. Ya, kita cek siapa yang sudah jawab ya. Siapa yang sudah bisa ngasih makan si Mon-Mon. Oh, Pak Erwan. Pak Erwan selalu number 1. Pak Erwan, oke, jalannya lewat ke samping atas dulu, baru ke bawah ya kalau Pak Erwan. Adakah yang mengambil jalan pintas? Terus Anda juga sama dari melalui jalan yang bagian atas. Ya. Oke, lanjut. Bu Elita juga sama. Bu Elita menggunakan warna hijau. Miss Zakia, hampir semuanya lewat atas ya, nggak ada yang mentok lewat bawah ya. Bu Nida, Bu Nida pakai pen yang tebel nih.
Susah ini. Ya, Pak Abid, ya Bapak, Pakai HP kenapa susah. Pak? Ada kendala Pak? Pakai Bapak HP. ngerjainnya di HP atau di laptop? Iya, pakai HP susah, nggak bisa pakai HP. Di HP jarinya kegedean. Oh, Di HP ya. Bisa di scroll Pak, diperbesar, Nggak di bisa pakai HP. Di Pakainya zoom apa bisa Bu. memperbesarnya? Ya kalau jadi si itunya di preview dulu, dipencet dulu Pak. Saya coba masuk pakai HP ya. Kodenya. Yang join silakan boleh gabung, masih bisa gabung ya, masuk ke Classpoint Up, classpoint.pp. Kemudian tuliskan kode dan tuliskan nama lengkapnya. Titik. Nah, oke, saya sudah masuk. Mohon maaf Bu Ina, saya juga nggak support ini. Pakai HP ya Bu? Iya. Yang pakai HP kalau mode ini harus di ini dulu Bu, harus di preview dulu Bu. Kemudian laptop juga nggak support, harus di-update dulu ini. 62 ya. Nah, 9. Ya, belajar aja dulu ya. Ya, nggak apa-apa Bu, penyimak aja Bu. Iya, nyimak aja. Ya, masih berjalan ya, belum saya close. Ada tulisan slide drawing. Nah, di tampilan layar Bapak Ibu silakan open slide. Slide, kalau udah di open slide, kemudian boleh pilih pakai pensil warna apa. Di situ kalau di HP itu nggak ada gambar pensil ya, langsung buletan warna aja. Nah, tinggal diikuti deh. Terus kalau sudah selesai, submit. Nah, oke. Ya, terima kasih. There is an ongoing activity starting in one will discharge any response and you have to say continue. Yes. Okay. Saya close dulu yang tadi ya. So like and save for review. Oh, yang barusan tidak tersave ternyata. Kalau belum ada partisipan yang masuk di sini nggak ke-save. Oke. Saya lanjut dulu ya. Oke, saya tutup dulu yang ini. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya nih Bapak Ibu, siapakah yang kita ajarkan di sekolah? Siapakah yang kita ajarkan di sekolah? Siapakah yang kita ajarkan di sekolah kita nih? Jawabannya boleh lebih dari beberapa kata. Oh, maaf kepencet, maaf. Nah, yang kita ajarkan apa? Miss Lina ini kirim apa? Oh, murid. Pak Selamat juga yang murid dong. Yang kita ajarkan guru, murid, wali murid dan sebagainya. Ini mode yang saya gunakan adalah mode short answer. Short answer itu jadi Bapak Ibu bisa menjawab sampai 1.500 karakter. Kalaupun misalkan mau mengarang cerita di sini masih leluasa sampai 1.500 karakter. Jadi ini keunggulan dari aplikasi ini, kita bisa tahu dalam waktu yang sama pendapat dari beberapa anak. Kadang kan kita kalau mereview di kelas secara langsung nih, tanya ke anak secara langsung, ditanya satu-satu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, sementara ini kita bisa mendapatkan respon dari anak-anak itu secara cepat. Oke, secara cepat. Kita lihat, nah ini respon-responnya. Ini bisa kita geser-geser gini ya. Yang kita baban. Yang kita ajar adalah laptopnya nge-lag, bisa panas. Terus warga sekolah dan juga yang membutuhkan. Ya betul sekali, Bang. Betul sekali. Yang lainnya menjawab murid ya rata-rata. Oke, waktunya kita close. Kita lihat dulu. Ada yang masih belum jawab kah? Ada. Bu, maaf nih, nge-lag nih laptopnya.
nggak apa-apa. Nah, kalau belum jawab seperti ini bukan berarti nggak bisa ya, bisa saja karena memang terkendala sinyal. Oke, saya kelas waktunya sudah habis. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu, kita bisa menandai meng-highlighter jawaban anak yang mungkin jawabannya menarik, bagus gitu. Kita bisa tandai dengan tanda hati, kemudian bisa mendownloadnya untuk dijadikan contoh ke teman-teman atau anak-anak yang lain, dan kita bisa menghapus kalau kalimatnya tidak sesuai. Close submission. Jangan lupa untuk selalu menyimpan. Oke. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sebelum saya membahas tentang kelas poin, kita kita flashback dulu nih. Kita harus tahu diri bahwa kita ini sebetulnya ada di fase generasi mana ya. Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada generasi Z, generasi Alpha atau native digital gitu ya. Nah, ini saya merangkum dari beberapa teori. Siapa yang belum saya masukkan di sini? Ya, jadi pengklasifikasian generasi ini kita itu mengalami beberapa perubahan. Ya, kita sempat merasakan sendiri ya dari zaman dulu mulai munculnya komputer saja, kemudian ada internet. Setelah internet muncul lagi apa itu? Macam-macam ya, ada medsos. Nah, tanpa terasa gitu, dan itu sangat cepat sekali. Berdasarkan klasifikasi generasi, ada yang disebut dengan baby bloomer. Baby bloomer itu adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1945 sampai pertengahan tahun 1960. Jadi mereka ini lahir setelah Perang Dunia Kedua. Di mana pada fase ini ya masih mungkin bisa dibilang pembelajaran itu ya manut gitu ya. Masih yang disiplin, karena belum banyak, tidak seperti anak-anak zaman sekarang gitu, banyak sekali yang mereka lihat. Kemudian setelah generasi baby boomer, berikutnya ada yang disebut dengan generasi X. Generasi X ini ditandai mulai dari pertengahan tahun 60-an. Ya, lahir dari generasi baby bloomer. Jadi orang tua kita itu yang masih ke zamannya proklamasi gitu loh. Nah, generasi X ini anak-anaknya gitu. Oke. Dan generasi Y ini adalah yang lahir antara tahun 80-an sampai 1996, di mana sudah ada komputerisasi ya, sudah muncul komputer saat itu tahun 80-an. Komputernya mungkin komputer yang masih bentuk tabung ya, zaman dulu masih yang dengan disket ya. Ngalamin nggak ya? Teman-teman di sini ngalamin nggak dulu komputernya masih yang dengan floppy ya, setengah floppy gitu ya? Kalau misalkan kita mau mengetikkan sesuatu harus masuk dulu ke BIOS dengan kode-kode tertentu gitu ya. Nah, itu adanya di generasi ya. Lanjut lagi, zaman terus berkembang. Ada yang dinamakan dengan generasi Z. Nah, ini generasi Z nih yang lagi in saat ini. Lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Di mana mereka lahir sudah di era internet, sudah masuk internet. Gitu, ya. Kemudian sudah muncul juga laptop. Apalagi ya? Bisa, Pak. Sudah semakin berkembang lah ya intinya ya. Nah, semakin ke sini lagi, nggak cuma internet, bahkan sekarang sudah muncul 4.0, 5.0 gitu ya, sudah ada metaverse segala macam. Ini adalah generasi yang lahir di era tahun 2012 ke sini. Nah, mungkin anak saya ini akan 2014, berarti kan masuknya di sini. Dia lahir di era yang memang sudah serba ponsel cerdas. Mulai dari lahir, mulai dari mengandung, pemeriksaan, sudah menggunakan komputerisasi dengan USD yang 4D ya, tidak lagi 2 dimensi, tapi sudah yang bisa dengan 4 dimensi dan segala macam. Jadi pengaruh perkembangan teknologi yang terus berkembang ini berpengaruh juga terhadap perkembangan pendidikan. Dan kita harus bisa mengikutinya. Nah, inilah ya anak-anak yang lahir dengan sekelilingnya itu
apa ya, teknologi dekat dengan handphone, kemudian komputer, internet. Mereka disebut dengan digital native. Digital native ini adalah istilah yang diungkapkan pertama kali oleh Frenzy pada tahun 2021, yaitu mereka yang lahir di lingkungan era digital. Di sekeliling mereka sudah dikenal ada punya komputer, internet, kemudian telepon seluler maupun video game. Aktivitas yang dilakukan bergantung pada teknologi digital tersebut. Ya, jadi seperti ini ya, sekelilingnya itu udah yang gadget semua gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, ada di era manakah? Apakah di baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, atau generasi alpha? Silahkan. Kembali lagi ke kelas point up-nya. Waktunya 1 menit. Wah, kebanyakan di generasi alpha ya. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu lahirnya di generasi apa maksudnya? Bukan anak-anak yang kita didik ya, tapi ini tentang kita. Kita lahir di generasi apa nih? Wah, yang generasi A kayaknya nggak ada ya. Yang generasi baby boomer nggak ada. Di era, maaf ya saya munculkan. Di era generasi ada, ternyata ada. Pak Bapak generasi baby boomer ya? Kita lihat lagi di sini nih. Kita lihat lagi nih. Baby boomer itu yang lahir tahun 45 sampai sekitar 60-an. Bapak kayaknya salah pilih nih Pak Bapak. Terus generasi X yang lahir di tahun 60-an. Generasi Y lahirnya di tahun 80 sampai 96-an ya. Dan generasi Z, nah ini mulai muncul Facebook, Friendster, media-media sosial nih yang awal-awal dulu ya, lagi Friendster, Facebook. Nah ini lahirnya di sini nih, di generasi Z ya. Kalau generasi alpha kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada ya di lingkungan kita yang lahirnya di generasi Z. Baru lahirnya tahun 2012 dong. Coba kita cek. Wow, yang paling banyak ini ternyata C. Kita lihat dulu. Ada hampir semuanya menjawab dan masih ada sebagian yang terus mencoba. Kita cek lagi ya. Saya tidak akan membuka, saya akan merahasiakan siapa saja yang berada di generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, dan generasi alpha. Nanti secara keseluruhan ya dapat kita simpulkan. Teman-teman yang mengajar di sini, yang bekerja di sini, rata-rata lahir di generasi Z. Nanti usia saya lah ya. Itu ya. Baik Bapak Ibu, saya close. Oke. Saya save for review. Dan di sini saya tidak centang jawaban benar ya, karena ini kan pilihan ganda yang jawabannya itu pasti berbeda-beda. Saya save for review. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu dengan materi ya. Nah, sekarang kita perkenalan dengan class point. Kenapa sih class point ini? Class point ini merupakan salah satunya aja dari sekian aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai pembelajaran yang interaktif. Nah, class point ini ditautkan, jadi perusahaan Ingnu menautkan, dijadikan add-ons-nya PowerPoint. Nah, jadi kalau dulu kan PowerPoint itu tidak bisa tidak bisa kita jadikan interaktif yang banyak variasinya gitu. Sebetulnya bisa, tapi harus dengan kode-kode tertentu. Kalau misalkan kita ingin memberikan soal dalam bentuk cerdas cermat, pengaturan-pengaturannya itu perlu keahlian khusus ya, perlu keseriusan, perlu ketelitian yang lebih lagi. Ya, kalau yang standar-standar aja mungkin kita juga sudah mahir ya. Nah, itu kembali lagi kaitannya dengan digital native atau klasifikasi generasi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita harus sadar diri perkembangan zaman terus berubah dan kita juga mengembalikan ke falsafahnya KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa
pendidikan anak-anak itu harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kodrat zamannya anak-anak sekarang memang lingkungannya sudah erat kaitannya dengan lingkungan ekosistem yang digital. Kita pun harus mampu mengikutinya ya. Bukan berarti kita ini mendewakan sebuah teknologi, tapi peran guru harus bisa mengikuti gitu loh. Karena teknologi ini tidak memiliki sisi humanis, tetap yang menjadi peran utama adalah dalam pelatihan apa ya, dalam kegiatan pembatik di level 2 kemarin ada materi yang dikenal dengan istilahnya TPCAK, TPCAK, bahwa seorang guru itu standar dasar UNESCO-nya kita harus memang memiliki kemampuan tidak hanya mentransfer sebuah ilmu kepada anak, tapi harus diimbangi juga dengan keterampilan bagaimana kita mentransfer ilmu tersebut dengan bantuan teknologi supaya pekerjaan kita menjadi lebih ringan, kemudian juga menjadi lebih menarik dan anak-anak lebih tertantang, lebih bisa mengikutinya lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menu kelas poin kita. Kelas poin ini merupakan solusi kelas digital yang didesain oleh IGNU, perusahaan IGNU, terhubung secara langsung dalam PowerPoint yang memungkinkan kita untuk menambahkan anotasi pada slide PowerPoint. Kemudian menyiarkan mode slideshow, serta membuat pertanyaan interaktif yang terhubung dan mengumpulkan jawaban secara digital dengan siswa kita. Nah, cara installnya sudah saya share di link materi yang ada di portal, kalau di sebaran yang sudah saya berikan itu ada di portal SID ya. Ada, ini saya klik juga. Saya close dulu, saya stop share screen dulu dari sini. Saya mau menampilkan bagaimana cara kita untuk mendownload aplikasi ClassPoint ini. Nah, ini dia. Materinya nanti seperti ini ya, sudah saya kumpulkan di link materi. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? ClassPoint ini memang ini ya agak berbeda seperti halnya Quizzes. Jadi dia memerlukan perangkat yang lebih kekinian, minimal menggunakan Windows 10 dan Office 2013. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih belum upgrade ke level yang tadi dimaksud, ya, secara perlahan nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi caranya kita bisa mengakses langsung di www.classpoint.io melalui browser internet, kemudian klik download now, nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, ini ya, download now-nya itu ada di bagian atas kanan. Itu kalau kita mendownloadnya di PC, dan memang harus di laptop ya. Pastikan ini nih yang menjadi catatan, pastikan laptop kita ini harus dilengkapi dengan Windows 7, Windows 7, 8, atau 10, dan Microsoft Office. Oh, Windows 7 tidak masalah ya. Windows 7 ternyata bisa, tapi Office-nya harus minimal tahun 2013. Jadi yang masih Windows 7 nggak apa-apa, masih bisa kok. Nah, kalau semuanya sudah kompatibel, sudah bisa dijadikan sebagai persyaratan awal, maka langkah berikutnya adalah menginstal. Kita instalasi aplikasi ClassPoint ini. Nanti akan muncul tampilan ClassPoint dan ada tulisan install. Lalu kita ikuti langkah-langkahnya, proses-prosesnya sampai muncul kata finish. Ya. Kalau sudah muncul finish, nanti akan secara otomatis tampilannya masuk ke PowerPoint. Kita kembali ke slide kita yang tadi ya. Ini yang tadi ini. Bang, teng. Pak Aep diangkat dulu teleponnya, Pak. Oke. Kenapa jadi seperti ini ya?
Wina download now terus diklik ya gitu. Iya, itu nggak apa-apa Bu Dede. Sekarang kita ikuti dulu materinya ya. Kalau untuk download aplikasi nanti bisa belakangan. Download aplikasi nanti bisa belakangan. Kita ikuti dulu langkah-langkah materinya, cara penyusunan atau pembuatan soalnya seperti apa. Tadi di mana slide-nya? Sebentar saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Tadi kita sudah sampai sini. Kalau sudah download sampai masuk ke aplikasi PowerPoint, tampilan di PowerPoint-nya nanti akan ada add-on tambahan include class point di sini di bar atas, deretan file, home dan sebagainya. Di sebelah sini akan muncul tulisan include class point. Nah, ya. Berarti kita sudah berhasil download nih. Nah, lalu ada fitur-fitur apa saja di dalam PowerPoint tadi? Nah, yang pertama itu ada kode kelas. Ini kode kelas yang ada di bagian atas ini bisa kita munculkan ya Bapak Ibu dengan mengklik tanda C ini nih. Tanda C yang ada di bawah ini kita bisa pencet. Nanti akan muncul barcode seperti ini. Nanti akan muncul barcode dan juga kode kelas. Barcode ini memudahkan untuk pengguna handphone supaya bisa langsung masuk dengan cara men-scan ya, men-scan barcode-nya. Atau selain dengan mengklik tanda C yang ada di bawah, kita juga bisa mengklik kode yang ada di slide atau ada di ini nih, kode kelas yang ada di sebelah kanan atas kita ini. Kita tinggal klik, nanti akan muncul tampilan yang sama. Seperti tadi kita menekan tanda C. Ya, ini simbol plus point ini. Ini fitur-fiturnya ya. Yang pertama itu adalah kode. Lanjut dulu. Nah, terus nanti siswa kita cukup membuka dengan mengetikkan classpoint.app dan bergabung dengan menuliskan kode kelas serta nama. Nah, tadi sudah kita praktekkan ya. Lanjut. Lalu fitur-fitur yang lainnya adalah anotasi. Mohon maaf nih, kurang ini ya. Oh, kurang naik. Anotasi. Nah, anotasi ini ada yang di bagian atas, ada juga yang di bagian bawah. Yang bawah ini ya terlihat ya. Saya bahas dari yang paling bawah dulu nih. Di bagian bawah itu ada tanda C. C itu untuk membuka kode kelas. Kemudian ini tanda panah ya. Halaman sebelum dan halaman sesudah. Lalu ini pointer. Dan ini laser pointer. Jadi kita bisa menggunakan tanda panah ataupun menggunakan laser. Dan ada beberapa gambar pena. Pena ini untuk menggambar. Kita bisa mencoret-coret atau menulis, mencatat tampilan presentasi kita ini seperti ini ya. Seperti ini, warnanya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Boleh dengan warna hitam, merah, ataupun biru. Dan kalau misalkan catatan kita mau dihapus, kita juga bisa menghapusnya seperti ini ya. Di samping penghapus, di tanda penghapus ini ada papan tulis. Papan tulis bisa kita gunakan untuk menulis sebagai tampilan tulisan. Nah, ini ada, kebetulan saya belum mendownload ya. Jadi kita bisa menambahkan papan tulis misalnya mau tampilan papan tulis warnanya hijau, atau mungkin kita juga ingin menjelaskan tentang peta Indonesia tanpa harus ini, kita bisa langsung download gambar peta Indonesia tersebut, kemudian diambilnya ini dari mode papan tulis ya. Nah, kalau di saya ini kebetulan baru 2 nih, belum ada tambahan lagi. Jadi papan tulisnya bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam, atau yang ada garis-garis bantuan seperti ini untuk mengajar matematika, dan bahkan bisa menambahkan juga dengan jenis-jenis yang kotak, nanti bisa di-download. Atau kita cari lagi ke browser.
Nah, itu untuk papan tulis ya. Nah, di sini ada tanda polling, quick poll. Jadi untuk melakukan polling secara langsung, seperti tadi kan saya menanyakan, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan plus point? Nah, itu kita tidak perlu menggunakan bisa menggunakan polling yang ada di bawah sini atau juga menggunakan polling yang ada di atas, di bagian atas ya. Dan ini bisa kita mainkan secara langsung. Jadi di bagian quick poll ini ada true or false, misalkan kita untuk menanyakan benar atau salah, ya atau tidak, yang sifatnya 2 pertanyaan. Atau juga pilihan jawaban ya, tidak, atau enggak yakin, atau juga misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu beberapa jawaban, bisa kita atur di sini. Atau bisa juga dengan nomor ya. Nah, kalau dengan nomor pilihannya ada di bawah. Itu untuk pilihan polling. Dan di samping polling ini ada nickname, pick name. Pick name ini ada bar warna ya. Berwarna seperti ini, dan kalau saya buka, saya klik, dia akan terbuka tuh, dengan nama peserta yang sudah join. Misalnya di sini ternyata ada Pak Baban. Tuh. Kemudian kita bisa ini kita bisa variasikan ya, sebagai untuk ice breaking atau untuk pembagian kelompok juga bisa ya. Untuk ice breaking sambung kalimat misalnya ya. Ini bisa kita memanggil atau sedang presentasi, sedang menjelaskan materi supaya anak kembali fokus nih, kita bisa tiba-tiba buka tampilan ini, terus diklik, kemudian kan anak-anak nggak tahu nanti siapa yang akan kepilih misalnya. Lalu kita lontarkan pertanyaan. Nah, anak kan biasanya kaget gitu ya, kaget dan kembali fokus. Dan ini bisa di-reset. Jadi selain untuk tanya jawab langsung, kita bisa manfaatkan untuk pembagian kelompok, atau ya banyak variasinya ya. Kelompok ke samping beberapa orang, atau ke bawah, atau sesuai dengan warnanya. Misalkan kelompok warna orange, kelompok warna hijau, seperti itu ya. Dan ini bisa kita acak lagi. Dan di sini adalah leaderboard. Nah, leaderboard ini untuk tampilan pada mode soal multiple choice untuk pilihan ganda. Secara keseluruhan setiap tampilan ini perintahnya sama, play option-nya itu sama, kecuali pada soal pilihan ganda ya. Jadi ada pengaturan khusus. Jadi kalau misalkan nanti kita praktekkan sama-sama, kalau misalkan kita mau men-setting soal tersebut menjadi ke dalam mode kompetisi, nah nanti akan muncul tuh leaderboard-nya. Tapi kalau kita tidak mencentang kompetisi mode-nya, maka hanya pertanyaan pilihan ganda saja. Ini untuk yang bagian bawah ya, untuk yang bagian atas itu saya tampilkan aja seperti ini. Saya close dulu. Nah, tampilan bagian bawahnya tadi itu ini nih. Nah, ini saya geser dulu ya. Kita kembali ke Ingno. Nah, ini dia tampilan yang ada di sebelah atas. Deretan paling kiri ini ada pulpen, beberapa pen ya dengan ketebalan yang berbeda-beda. Bisa dijadikan sebagai pensil, ada yang bisa dijadikan sebagai pulpen, spidol. Nah, yang ini yang nomor 4 ini pulpen ya. Kemudian juga ini whiteboard, kita gunakan papan tulis seperti tadi. Terus ya, ini multiple choice. Nah, ini yang multiple choice, pilihan tipe soalnya seperti ini. Di bagian bawahnya itu ada option, misalnya pilihan jawabannya itu kita mau buat berapa soal nih. Pilihan jawabannya apakah 3 pilihan, 4 pilihan, tergantung suku. Nah, kalau allow selecting multiple choice berarti kita ini untuk men-setting soal pilihan ganda kompleks. Artinya kita anak boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Kalau misalkan soalnya hanya biasa saja, yang diperlukan hanya 1 jawaban, berarti tidak perlu kita centang ya yang ini. Nah, langsung yang has correct answer. Jadi, nah di sini has correct answer itu memiliki jawaban yang benar. Kita tandain, kita centang misalnya jawaban yang benarnya apa, kita pilih di sini. Nah, ini satu lagi ada kotak competition mode untuk untuk melakukan itu kompetisi. Nah, nanti
Nanti akan beda tampilan ya. Kalau tidak saya centang seperti ini tandanya polling aja tuh begini. Polling. Tapi ketika saya centang, maka tampilannya berubah. Ada gambar piala nih, ada tanda piala. Nanti bisa di ini ya, bisa kita munculkan leaderboard-nya. Nah, kalau bagian bawah, play option bagian bawah, ini perintahnya adalah start question with slide. Artinya kalau kita centang ini, kita checklist ini, berarti slide akan langsung secara otomatis dimulai. Jadi ketika saya membuka slide, akan langsung dimulai gitu tampilannya. Tapi kalau misalkan dirasa kita perlu persiapan dulu nih, gitu kan, perlu waktu dulu, ini nggak usah kita centang. Kemudian minimize result window after question start. Nah ini untuk mengecilkan tampilan, apalagi untuk soal yang pilihan ganda ya, supaya tidak ketahuan jawaban oleh anak-anak. Nah kita bisa atur dengan meminimize, dengan mengecilkan tampilan. Dan close submission, nah ini adalah waktu pengumpulan, kita bisa setting mau berapa lama di sini, mau tidak berbatas, artinya kita bisa semaunya kita menghentikan kuis itu di menit keberapa, atau mau kita atur ya dengan waktu 1 menit, misalnya di sini ada beberapa pilihan, paling sedikit ada 15 detik, dan paling lama adalah 5 menit. Tetapi kalaupun kita masih memerlukan perpanjangan waktu, kita masih bisa setting dengan tanda di bagian waktu ini ada tanda tambah. Kita bisa menambahnya seperti itu. Dan ini adalah view responses. Jadi untuk melihat peserta yang sudah memainkan kuis ini. Oke, saya kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, di samping multiple choice ini adalah word cloud. Word cloud itu untuk menuliskan jawaban seperti jawaban esai, tapi yang pernah saya tidak seleluasa short answer ya. Word cloud itu hanya beberapa kata saja, sedangkan short answer ini kita bisa memasukkan karakter huruf dan tanda baca sampai 1.500 karakter. Jadi kalau ingin jawaban yang banyak kalimat, kita bisa menggunakan short answer. Misalnya selesai pembelajaran kita mau melakukan refleksi nih ke anak-anak. Anak-anak, bagaimana pengalaman kalian tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana kesimpulannya? Ini kita bisa menggali pengetahuan anak, kemampuan berpendapat anak dengan menggunakan fitur short answer. Lalu di samping short answer ini ada slide drawing. Slide drawing itu untuk tadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kita boleh menarik garis ya, dicoret-coret ya. Nah, itu silakan saja nanti divariasikan bentuk soalnya sesuai dengan presentasi lesson Bapak Ibu. Dan ini di bagian ini ada upload image ya. Upload image itu kita mengirimkan gambar. Misalnya kalau kita mengajarkan matematika ya tentang bangun ruang, misalnya tabung ya. Bapak Ibu sedang membahas bangun ruang tabung. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dijadikan kuis ke anak-anak? Misalnya, anak-anak silakan ambil gambar benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Nah, kalau pengerjaannya di rumah, anak mungkin bisa akan mencari gambar benda-benda yang berbentuk tabung ya, seperti gelas mungkin ya, atau botol dan yang lainnya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, masih relevan nggak sih? Kan sekarang pembelajaran sudah PTM. Nah, sementara kan ini permainannya dimainkan secara online. Menurut saya ini masih cukup relevan walaupun kita sudah tatap muka. Kita bisa menggunakan aplikasi ClassPoint ini sebagai selingan belajar, misal dengan menggunakan lab komputer ya Pak Sutoyo ya. Kita bisa mungkin mengajak anak-anak sesekali waktu kita belajar main game yuk di lab komputer, atau mungkin bisa menitipkan ke guru komputer kebetulan di pas jadwal komputer. Ya, kita mengenalkan ke anak-anak rendah juga untuk mengenal lingkungan bahwa kita memiliki satu ruangan yang bisa dijadikan sebuah lab komputer seperti itu. Nah, atau juga kita bisa janjian nih sama anak-anak. Kebetulan kemarin saya sudah mempraktekkan ya bahwa selesai satu bahasan materi nih, saya ajak anak-anak kita main game yuk, nggak usah lama-lama, setengah jam saja. Saya namai dengan game seru di malam minggu.
Dan itu responnya cukup luar biasa, alhamdulillah, tidak ada protes dari orang tua. Anak-anak pun ketagihan dan minta lagi di malam minggu ini, Bu, nanti game lagi. Dan bahkan mereka minta soalnya itu levelnya dinaikin dan dilamain waktunya. Karena mereka bebas bisa sambil makan malam dengan keluarga gitu, bisa main game, tapi kontennya pembelajaran kan ya. Itu mungkin pengalaman saya ya, bahwa meskipun kita sudah tatap muka, masih cukup relevan untuk kita praktekkan sebagai selingan pembelajaran yang interaktif. Oke, selanjutnya di bagian atas ini sudah saya bahas semuanya ya. Ini kita tinggal centang-centang aja display toolbar, artinya toolbar yang ada di bagian atas dan di bawah kita munculkan. Kemudian display class code, kode kelasnya kita munculkan. Enable audience juga sama. Ini kita centang saja semuanya. Di sebelah kanan lagi ini ada share PDF. Artinya selesai pembelajaran kita bisa menggunakan dan share PDF yang sudah diajarkan dalam bentuk format PDF. Kita kirim deh ke anak-anak. Lalu ini ada leaderboard. Leaderboard ini multiple choice ya. Leaderboard ini akan muncul ketika siap. Mana ya pengaturannya? Bentar. Masuk ke sini suaranya. Baik, terima kasih ya. Nah, ini tidak kita pakai ya, yang ini abaikan saja. Ini tanda ini tuh hanya untuk memulai saja. Oke, saya preview lagi, saya slide show lagi. Nah, untuk menampilkan tampilan yang lebih luas, kita bisa mengklik di tanda slideshow atau juga yang ini reading view. Nah, karena kebetulan saya harus saya itu suka menggunakan yang ini nih, yang reading view. Kalau misalkan kita mengkoneksikannya dengan layar infocus yang ada di kelas, karena tampilannya nanti nggak muncul kodenya. Jadi supaya aman, saya gunakan reading view. Sebetulnya bisa dengan slideshow juga, tapi resolusi tampilan antara proyektor dengan tampilan yang ada di laptop kita ini harus sama gitu. Kalau misalkan kita kalau tidak salah itu harus disetting di zoom in 150. Ya, itu belum saya praktekkan. Kita lanjut lagi. Sampai pada bahasan fitur-fitur ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita juga kalau next seperti ini kan capek ya. Kita bisa close yang ini nih. Nah, untuk tadi kita sudah sampai tampilan mana gitu. Kita bisa gunakan fitur yang ini. Oke. Tadi sudah sampai nomor 2 anotasi ya. Sekarang nomor 3 nih. Nah, nomor 3 adalah fitur papan tulis. Oh, ini Bapak Ibu karena saya menggunakan template dari Canva, ketika di download ke PowerPoint ada beberapa huruf yang tidak sinkron. Nah, ya, yang tidak terbaca di PowerPoint jadinya seperti ini. Dan ini harus kita edit lagi. Fitur papan tulis tadi sudah saya bahas ya. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian fitur polling juga. Nah, ini fitur polling juga sudah dibahas tadi di awal. Jadi fitur polling ini memudahkan kita untuk mengadakan polling secara live melalui PowerPoint. Fitur ini tersedia di toolbar bawah. Ya, pilihannya tadi juga sudah dijelaskan. Nah, lalu nih ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, siap-siap lagi dengan kelas poinnya ya. Kita lirik lagi kelas poinnya. Apakah Bapak Ibu sudah install ClassPoint? Silakan. Yes or no? Sudah install ClassPoint di laptopnya? Ya, sudah. Ya, banyak sekali yang sudah nih. Tapi ada juga yang belum. Pak Baban belum. Pak Baban nanti install ya. Kita mau tahu yang sudah menjawab ada 5 orang.
Dan yang lainnya sebanyak 21 masih terus berusaha ya. Oke, waktunya 1 menit saya setting. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab. Apakah Bapak Ibu sudah install ClassPoint? Klik yes jika sudah, klik false jika belum. False. Sedikit lagi waktunya. Sebentar lagi saya close. Ya. Yang belum, Pak Babat, Pak Lukman, Pak Usman. Nah, yang sudah download ada Ibu Nida. Bu, juga udah juga ya ternyata. Oh, mungkin 2 perangkat. Yang satu udah, yang satu lagi belum. Oke. Sudah habis waktunya, saya close ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Nah, ini pick a name ya, pick a name yang sudah tadi saya bahas. Jadi kita bisa mengacak-ngacak nama siswa, kemudian bisa memilih-milih untuk dijadikan pembagian kelompok misalnya atau tanya jawab langsung. Dan nah, goal kita hari ini kita akan langsung mencoba membuat sebuah kuis interaktif, kemudian mengenal jenis anotasi tadi sudah, dan bagaimana siswa bergabung. Dan sudah kita praktekkan juga semuanya ya. Nah, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, nih saya mau tahu ya, pendapat dari Bapak Ibu, apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu ketika kita mendengar tentang kurikulum Merdeka. Ini belum saya setting, maaf. Belum saya tambahkan dulu ya. Silakan Bapak Ibu boleh menjawab dengan leluasa, saya setting dengan short answer. Nah, silakan. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka ini? Jadi saya menggunakan short answer ya, biar lebih banyak kalimatnya. Iya, hai Ci. Belum ya, hai juga. Belum muncul di HP saya. Belum muncul di HP-nya, loading berarti Bu Dede ya. Yang tampil di tampilan Bapak Ibu apa ya? Bisa info ke saya? Punya saya belum masuk, Bu Ina. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi lagi. Pertanyaan yang muncul di Bapak Ibu apa sekarang? Istilah-istilah apa saja yang Bapak Ibu ketahui dalam kurikulum Merdeka? Oke. Berarti istilah-istilah ya, istilah-istilah yang ya ada CP, apalagi CP, ATP gitu kan, terus apalagi modul ajar, bahan ajar, bahan ajar, apalagi ngecek. Nah, ketika video tutorial sudah banyak yang jawab nih. akun PTK. Ada yang jawab student center, modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana lagi? Nah, klik tombol masuk. Berikutnya adalah video tutorial tentang cara mengganti akun PTK yang sudah terverifikasi. Nah, lalu bagaimana caranya? Simak video ini lengkap. Habis waktunya ya Bapak Ibu. Ternyata istilah-istilah dari kurikulum Merdeka ini ada CP, ATP, project, kelas, modul. Siapa yang jawab ini ya? Oh, ada Ibu Ella. Terima kasih Bu Ella. Kemudian student center lebih berpusat kepada anak didik. Nah, itu jawaban dari Miss Vina. Terus juga di kurikulum Merdeka ini ada modul. Nah, itu jawaban dari Bu Sri. Betul, saya setuju Bu Sri ya. Ada juga project. Nah, ini masih jawaban Bu Sri. Nih, hebat Bu Sri, jawabannya banyak sekali. Kalau Pak Dewi Tono, nah kurikulum Merdeka itu sifatnya kolaboratif. Oke. Nah, CP, ini Pak Baban. Nah, di sini kebetulan tidak ada yang muncul huruf yang lebih besar ya. Biasanya kalau ada beberapa jawaban yang dipilih secara sama, jawaban yang sama, itu nanti muncul lebih besar hurufnya. Dan ketika kita cek, jadi oh ternyata dijawab oleh beberapa orang. Karena ini yang menjawab masing-masing dengan pendapatnya masing-masing, ya
hurufnya rata seperti ini ya. Saya jawab tuh nggak ada ya. Itu ya. Oh, Bu Dedeh kita cek ya. Berarti ini ada Bu Dedeh. Oh, Jawaban Bu Dedeh, CP, ATP, bahan ajar, dan project. Nah, ini yang jawab Pak Tony, jawabnya ada CP, ATP, madu ajar. Oke, nah ini ya. Ini adalah jenis atau mode word cloud. Word cloud itu untuk menjawab isian singkat. Tapi jumlah hurufnya tidak seluasa yang short answer. Kita save. Nah, jangan lupa untuk men-save ya Bapak Ibu ya. Tadi saya penasaran dengan pertanyaan yang sebelumnya nih. Nah ini, coba yang ini. Ini dengan mode short answer ya. Bapak Ibu boleh menuliskan dengan kalimat yang banyak. Apakah yang muncul di benak Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka? Belum ada yang menjawab. Apakah tampilannya muncul? Tidak ya? Boleh diinfo ke saya. Statusnya kita lihat. Nah, kita bisa melihat nih. Kalau kan di sini ada gambar orang nih ya, tapi masih 0, berarti belum ada yang menjawab. Nah, terus di sini tanda watch. Kita bisa setting. Misalkan kita ingin perpanjangan waktu nih, tambah lagi. Sudah ada Pak Rifa, Pak Ahmad nih. Pak Ahmad, yang ada di benak Pak Ahmad. Yang ada di benak Pak Ahmad itu katanya merdeka belajar, merdeka mengajar, dan merdeka berkarya. Betul sekali. Nah, Pak Tony, kurikulum itu masih tergolong baru dan masih bingung. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak baik buat peserta didik maupun pendidik. Amin. Emang Pak, betul. Saya juga merasakan itu ya. Nah, wah yang lainnya masih pending nih, sebanyak 26 orang masih belum menjawab ya. Apakah tampilannya muncul di layar atau tidak? Oke, kita terus coba. Bu Yusi sudah menjawab nih. Kita lihat jawaban Bu Yusi apa ya. Kalau menurut Bu Yusi, nah ini bisa kita besarkan juga nih Bapak Ibu jawabannya. Tuh ya. Kalau menurut Bu Yusi udah habis. Udah habis nggak? Masih ada. Kurikulum yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dengan sesama pendidik. Oke, Ibu Yusi, terima kasih. Kalau menurut Pak Baban, kurikulum untuk kelas 1 dan 4 aja. Besok kelas 3 kebagian Pak Baban ya. Lanjut. Ini Pak Ahmad sudah, Pak Tony juga sudah. Dan karena waktunya habis, jadi belum semuanya kebagian menjawab ya. Karena kita berpacu dengan waktu. Jawaban yang tadi saya simpan dulu. Saya close submission, save for review. Oh, ternyata, nah kalau seperti ini, yang tadi itu belum saya save, jadi saya harus mengulang kembali kalau ingin terekam jawabannya. Gitu ya. Pak Jamal boleh, Pak Jamal. Terima kasih. Menurut Pak Jamal ATP yang saya tahu nggak apa-apa. Nggak cuma ATP Pak, ada formatif Pak. Apalagi ya, yang lainnya coba dijawab lagi ya. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Ini jenis short answer. Kadang kita terjebak dengan short answer itu jawaban singkat. Padahal kalau di kelas lain ini kita bisa sampai 1.500 karakter loh. Kecuali yang word cloud. Hanya beberapa kata saja. Nah, slide saya ini pun, kalau misalnya dirasa penting nih, Bapak Ibu juga bisa save slide ya, di handphone atau di laptopnya masing-masing. Jadi cukup meringkas waktu kita, nggak cuman menyimak, tapi kita bisa menyimpan materi-materi yang penting dengan mengklik save slide. Ya, terima kasih Bu Yusi. Bu Yusi menjawab kembali ada CP, ATP, dan PP. Kalau menurut Pak Lukman, kurikulum dengan pembelajaran yang intrakurikuler. Oke, takut salah baca nih saya nih. Harus hati-hati. Ibu bisa mana? Lanjut, adakah yang menjawab lagi? Yuk, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi.
3 menit, 3 detik lagi saya close. Sudah saya close. Mohon maaf ya, tidak semuanya menjawab. Saya close. Nah, di sini kan di bagian atas ada tombol nih Bapak Ibu ya, show like answer only. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalkan kita memberikan tanda love nih, nah nanti akan muncul nih ininya. Dan yang kita preview nanti yang ini yang muncul tuh yang ini aja. Teman-temannya enggak. Kita highlight ini aja. Ini bisa kita balikin. Oke. Jangan lupa untuk menyimpan setiap tampilan. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Waktu saya tinggal 16 menit lagi. Karena saya menggunakan link. Oke, ini sudah ya. Oh, ini sudah, tapi mau coba dijawab lagi apa gimana? Oke. Nah ini Bapak Ibu contoh soal untuk image upload. Silahkan Bapak Ibu upload foto terbaik Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan ini. Silahkan sambil selfie. Ya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, siap-siap Bapak Ibu ya. 1 menit cukup lama buat Bapak Ibu merapikan penampilannya supaya terlihat lebih menarik ya ketika dikumpulkan. Ya. Ada 30 orang yang sedang berusaha untuk terus join ke kegiatan kita hari ini. Belum ada. Masya Allah, ini siapa ya? Waduh, pakai foto profil ini. Saya kasih tanda hati ya sebagai pengumpul yang pertama. Ya, jangan salah ini ya, jangan salah persepsi ya Bapak Ibu ya. Ini siapa? Masya Allah, ada Ibu Yusi. Ibu Yusi lagi nobar nih sama teman-teman ya. Ada Ibu Yusi, Ibu Ipa, Ibu Lis, dan Ibu Zakia. Oke, saya kasih love juga nih. Buat gambar yang kedua. Masih adakah waktunya? Keburu habis ternyata. Karena memang disetting 1 menit ya Bapak Ibu ya. Loh. Oh, diminta main lagi nih Bapak Ibu. Gimana nih? Tadi yang belum sempat saya save ya. Yang tadi belum sempat saya simpan, boleh dikirim pulang ya, karena ini nanti dimintai rekamannya, saya mau mainkan apa enggak gitu, jadi rekamannya dari sini ya. Punten ya Bapak Ibu yang tadi belum sempat upload foto, boleh dikirim ulang ya Bapak Ibu ya. Waktunya saya setting 1 menit nih. Terima kasih Bu Nida sudah menyimak ya, Pak Erwan juga, Mas Erwan. Lanjut, ada siapa lagi? Ya boleh selfie nobar, lagi nobar. Masya Allah, astagfirullah, kaget saya. Oh, saya nggak muncul. Kaget. Ada nggak di situ? Ya? Saya ada nggak? Belum ada Bu Dede. Udah mau dikirim ya? Oh, nggak ada. Oh, mungkin karena sinyalnya sedang jalan-jalan dulu kayaknya ya. Sedang jalan-jalan dulu Bu Dede. 4 menit lagi. Aduh. 4 detik lagi. Saya tambahin lagi deh. Biar kebagian kirim foto. Yuk Bapak Ibu, siapa lagi? Ditunggu yang lainnya yang belum mulai, yang belum kirim foto foto terbaiknya hari ini sebagai bukti bahwa kita sedang belajar bersama-sama. Udah keburu habis, tapi saya alhamdulillah keburu menyimpan nih. Jadi kali nyampainya ke rumah Bu Ina. Sepertinya Bu Dede, sinyal di lantai bawah sampai atas ini banyak gangguannya ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal pilihan ganda nih. Di bawah ini yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila, kecuali, ayo, dites pengetahuan Bapak Ibu guru ya. Jangan cuma guru kelas 1 dan 4 saja yang harus tahu tentang kurikulum Merdeka. Coba, tahu nggak nih, apa yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila, kecuali, ya, yang bukan apa, apakah kebinekaan tunggal, bergotong royong, nasionalisme, atau bernalar kritis. Nah, P5 ini kan ada 7 ya. Nah, di sini yang bukan termasuk P5. Nggak ngerti itu. Ayo, apa dipilih aja salah satu, A, B, C, atau D. Jawabannya apa? Kalau sudah diklik submit. Ya, waktunya tinggal 30 detik lagi. Ayo Bapak Ibu, berpacu. Kita lihat. Nah, ini banyak sekali yang jawab D. Kasih tambahan lagi deh. Kalau ada tanda plus di bawah ini, kita bisa menambah
bisa menambah umur ya, panjangan waktu nih. Kita tunggu dulu karena ya mungkin hambatan sinyal, kita bisa maklum ya. Masih ada 20 orang lagi yang belum menjawab, kita masih menunggu. Dan yang sudah menyerahkan jawabannya ada Ibu Nida, Bu Susi, Pak Lukman, Pak Jamal. Nah ini Ibu Ina juga sudah menyerahkan ya, Ibu Dede, Pak Tony, Pak Witono, Pak Erwan, dan juga Pak Usman. Oke, kita bisa melihat nih nama-namanya. Nah ini bisa kita munculkan leaderboard. Dan kita juga bisa memunculkan jawaban benarnya. Ya. Untuk mengetahui jawaban benar, kita tinggal klik tanda show correct answer yang ada di bagian atas. Terus leaderboardnya kita perlihatkan siapa yang pertama menjawab. Oh ternyata Bu Ina cepat sekali menjawabnya ya. Yang kedua adalah Pak Witono, ketiga Pak Tuni, dan seterusnya. Jadi ini ada leaderboard dari urutan 1 hingga 6 yang bisa kita munculkan ke anak-anak sebagai motivasi gitu ya. Nah selain ini, selain kita munculkan leaderboard, kita juga bisa unduh dalam bentuk CSV, jadi laporan tabelnya, gitu ya. Ini ada laporan tabelnya Bapak Ibu. Ini bisa kita manfaatkan juga untuk cek kehadiran dan keaktifan ya. Ini show tabelnya diklik, lalu kalau ingin menyimpannya dalam bentuk Excel, kita ekspor as CSV. Nah di sini nanti akan tersimpan nih ke data kita. Kita simpan deh di mana penyimpanannya ya. Ini leaderboard hari ini kita simpan. Kalau sudah, ini sudah tersimpan, show table-nya sudah dimunculkan, leaderboard-nya sudah ada, kita insert as slide ya. Kita masukkan slide ini ke gabungan slide yang ada di presentasi supaya nanti untuk review ke anak-anak ini loh yang menjadi juara kita hari ini. Jangan lupa diklik insert as slide. Gitu ya, nanti akan secara otomatis masuk ke slide kita. Kita close. Lanjut ya Bapak Ibu ya, sedikit lagi nih. Nah, kita main lagi nih. Ini tipe-tipe soal untuk kelas rendah ya. Misalnya kita ingin menjodohkan, menarik garis ya, bisa menggunakan mode slide drawing. Silakan Bapak Ibu dicoba ya. Coba lagi. Saya minimize. Nah, Bapak Ibu kalau ingin menarik garis, jadi di tampilan HP ataupun laptopnya, jangan lupa untuk dibuka dulu slide-nya, open slide. Nah, terus pilih warna apa, mau pakai warna apa garisnya. Bebas saja. Ya tinggal tarik ya. Habis waktunya. Ini kita lihat jawaban Ibu Wiwi. Masya Allah Ibu Wiwi. Ini kegiatan sedang apa? Aidan mencuci piring. Betulkah itu lagi mencuci piring? Oke, betul ya. Terus ini Arka dan Kina bermain bersama. Iya, jawabannya sudah cukup betul. Karena benar semua, saya kasih tanda hati. Lanjut. Jawaban siapa lagi? Ini Pak Jamal. Pak Jamal apa ini ya? Kok coret-coret begini? Coba kita cek dulu. Kina lagi main piano. Oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Siap. Oke, saya kasih hati. Jana jawabannya benar. Lanjut. Ya, Pak Erwan juga betul. Semuanya mendapatkan hati nih ya. Ini siapa ini? Mia sarapan. Ini sarapan. Ini Mia. Bu, ini Mia yang ingin satu nih Pak Tony. Aduh Pak Tony kurang teliti nih Pak Tony. Maaf ya belum mendapatkan tanda hati dari saya. Terus ini siapa? Ibu Nida luar biasa. Warna-warni hidupnya colorful. Ada merah, kuning, hijau, biru ya seperti pelangi nih. Ibu Nida juga jawabannya benar. Lanjut. Oke, Ibu Wiwi udah balik lagi ke sini ya karena waktunya saya setting 30 detik, jadi kuis ini selesai dalam, tadi belum ke-save ya, mohon maaf nih teman-teman. Nggak ke-save lagi sama saya yang tadi. Oke. Harus cepet-cepetan dengan waktunya supaya kita ke-save. Jadi kita harus menyimpan dulu, baru review, biar aman gitu ya, supaya datanya terrecord. Oke. Pak Erwan menjawab lagi. Boleh Pak Erwan yang tadi ya, mohon maaf ya. Tadi nggak ke-save sama sayanya. Oke Pak Tony, terima kasih. Ya nggak keburu lagi.
Baik ya, nggak apa-apa lah ya. Satu dari sekian slide mungkin ini tidak tersimpan. Lanjut lagi nih, mencari jalan. Ini juga sama, masih menggunakan mode slide drawing. Tahukah kalian apa makanan kesukaan Simon Mon? Yuk, bantu Simon Ci menemukan makanan kesukaannya. Silahkan. Ikutin garisnya Bapak Ibu ya. Ke garis yang mana nih? Jangan sampai salah makan. Simon Mon makanannya apa? Apakah tulang, sayuran, atau ikan nih? Simon Mon. Wiwi selalu be number 1 ya. Sudah berhasil menjawab Bu Wiwi. Waktunya saya tambahin lagi ya biar nggak kayak tadi nih. Nah, umurnya saya panjangin lagi. Pak Jamal, aduh Pak Jamal kayak mau ke mana ini ya jalurnya. Ibu Yusi, oh kalau Bu Yusi pilih makanannya sayur. Adakah yang jawaban berbeda? Rata-rata si Monci makanya sayur ya. Simon Mon yang ini juga Pak Jamal memilihnya sayur bukan tulang. Kali Pak ada yang makan tulang. Oh ada yang pakai jalan pintas nih Pak Eko. Lebih cepat lewat sini. Pak ikuti dulu Pak ya alurnya ke sini Pak nih. Ikutin yang ini. Pakai jalan cepat aja nih Pak Eko nih. Pak Tony oke makanan Simon Mon itu ini kubis katanya. Terus Pak Lukman juga sama. Ini ada yang Bu Dida nih ikutin gaya-gayanya siapa tadi pakai cara cepat, oke? Udah gak kesimpan lagi, gak keburu, oke ya? Gak apa-apa lah, minimal sudah terwakili. Oke, Bapak Ibu demikian fitur-fitur dari PassPoint. Nanti bisa dieksplor lagi ya. Nah, pada pelatihan ini Bapak Ibu bagi yang belum install PassPoint-nya di laptop, jadi belum install PassPoint di laptopnya. Bapak Ibu silakan menggunakan tautan link yang ini saja ya supaya nanti terrekord. Nah, siapa saja yang sudah mendownload link PassPoint di kegiatan ini sebagai laporan saya gitu ya. Jadi ada berapa banyak nih yang belum menginstal ya, disarankan untuk mendownloadnya melalui link yang ini ya. Dan ini ada di portal ini Bapak Ibu nih. Ada di portal link di paling ini ya di bawah presensi. Oh ya bagi Bapak Ibu yang belum sempat isi absen, silakan saya ingatkan kembali untuk isi absennya supaya nanti sebagai syarat keluarnya sertifikat. Ya, Ina. Ya. Bu Ina tadi udah absensi tapi yang muncul Anda perlu izin. Itu kenapa? Oh, pakai email apa? Gmail atau Belajar ID? Gmail. Oh yang Gmail berarti harus disetting dulu ya. Nggak apa-apa Bu Yusi nanti saya buka. Jadi itu masih restrict, masih terbatas. Yang Belajar ID-nya masih kecentang. Harusnya diizinkan untuk semua yang mendapatkan link ini. Nanti saya atur lagi ya Bu Yusi ya. Makasih. Oke, ada lagi pertanyaan sama-sama Ibu Yusi. Ya, yang lainnya yang mungkin masih kalau yang Belajar ID insya Allah akan langsung masuk ya. Kecuali yang Gmail itu harus aksesnya harus dibuka dulu dari saya. Oke, siap. Lanjut dulu. Nah, ini ada voucher buat Bapak Ibu. Voucher 1 bulan ya. Akun Pro untuk 1 bulan. Silahkan dicatat. Ini boleh dicatat ininya. WCP. Ya, kalau baca WC kayaknya kurang enak ya. WCP 28 ATINR. Nah, di screenshot boleh kalau pengen cepet atau dicatat. Tapi nyatetnya di tempat-tempat yang penting ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti lupa nih mau dimasukin kodenya tapi lupa ya. Oke, dan ini adalah perbedaan PassPoint Pro dengan yang masih basic. Kalau yang masih basic, jadi terbatas. Kita hanya bisa memainkan 5 fitur kuis saja dalam satu presentasi. Terus maksimal pesertanya paling banyak hanya 25 orang dalam satu kelas. Terus leaderboard-nya muncul, slide anotasi juga muncul.
Jadi hanya beberapa saja ya yang ada di akun basic. Sedangkan kalau yang pro, pertanyaan tanpa batas, kita mau buat beberapa pertanyaan pun nih dalam satu presentasi itu tidak terbatas. Kita mau ulangan pakai mode kelas poin, boleh dicoba aja ya. Terus maksimal pesertanya sampai 200 orang. Nah, ini bisa kita mainkan misalnya dalam pertemuan orang tua yang pesertanya banyak ya, supaya lebih interaktif pertemuannya atau rapatnya, kita bisa pakai kelas poin juga dengan materi yang disesuaikan. Terus mendapatkan bantuan premium dan seluruh fitur yang tersedia di basic. Jadi yang ada di basic itu aktif semuanya kalau pro. Jadi ini ada akun pro 1 bulan, silakan untuk dimanfaatkan ya. Nah, ini sebagai tambahan referensi ya Bapak Ibu, kalau kita kan kalau kelas poin ini menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint kadang kita slide-nya itu aja gitu. Nah, biar lebih variasi lagi, ini saya punya referensi. Jadi kita bisa menggunakan dari sini nih. Nah, ini kan ini ya, klik design. Kalau ini kan tampilan standarnya. Gitu. Nah, kalau pengen yang lebih menarik lagi, kita bisa klik di sini. Yang mana nih? Nah, ini yang custom slide. Atau yang secara otomatis itu. Nah, ini background style-nya. Ya, bisa mengganti-gantinya di sini, atau kita juga bisa mengambil template-template dari luar yang cukup menarik, misalnya dari Slido ya, dari Bansi. Ada yang pernah mencoba dengan Bansi? Bansi ini cukup banyak juga koleksinya, tapi kalau Bansi itu jadi dia lebih spesifik ke presentasi pendidikan. Dia banyak sekali template-template yang menarik. Terus juga Canva. Nih, Canva ini luar biasa, perpustakaan desain template-nya banyak sekali. Tapi kalau Canva ini kan umum sifatnya. Jadi kalau ingin lebih spesifik tampilan, pengen dapat tampilan yang pendidikan, jenis pendidikan, kita bisa menggunakan Bansi. Atau juga Slido. Nah, Slido juga nanti bisa di-setting ya, tampilan presentasinya untuk pendidikan atau untuk. Nah, ini juga referensi presentasi interaktif dan koleksi bahan ajar selain kelas poin yang bisa kita mainkan interaktif itu. Ada Twinkle, adakah yang sudah mencoba Twinkle? Ini Twinkle lebih luas lagi nih, lebih seru lagi. Di sini ada berbagai banyak macam contoh bahan ajar ya. Terus juga kita bisa menggunakan Earphone, Eardeck, Lumio. Nah, mungkin di sesi berikutnya ini bisa kita coba ya. Coba kita bisa eksplor satu-satu. Yang jelas banyak sekali referensi yang bisa membuat pembelajaran kita menjadi lebih interaktif. Salah satunya kelas poin. Lanjut. Waktu kita semakin sedikit. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Jazakumullah khairan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Ya, tinggal 5 menit lagi. Jika ada pertanyaan. Jika dirasa cukup, kalaupun misal ada hal-hal yang masih kurang jelas, kemudian penyampaian materinya saya terlalu cepat karena terbatas waktu, nanti bisa sharing langsung ya. Kan kita ngobrol santai, ngobrol seru, nyantai aja, santuy. Ya, Bapak Ibu, bagaimanakah ini hasil peserta yang sudah join pada kegiatan kita sore hari ini? Pak Sutoyo masih adakah? Pak Sutoyo masih monitor saya? Masih. Oh iya Bapak. Bapak, ini sudah selesai saya mempresentasikan kelas poin. Tadi saya sudah sampaikan beberapa referensi ini Pak, pembelajaran interaktif yang mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya bisa kita eksplor sama-sama nih Pak. Iya. Iya, terima kasih Bu Ina sudah sharing ya. Saya nyimak sih cuman nggak ikut ini karena ada kerjaan di Dapodik nih. Iya Pak. Saya nyimak dari awal sampai akhir, ada dua kerjaan nih saya. Ya, untuk teman-teman kalau memang ini terbatas ya waktunya, mungkin
bisa cari-cari waktu dengan Bu Ina yang pas kosong ya. Mungkin lebih Ya. enak kalau sendiri-sendiri itu lebih cepat ya untuk ini, untuk Iya. kalau ada pertanyaan apa ya. Maksud saya silahkan aja dalami ini kelas poin, tadi disinggung juga Canva, apalagi satu lagi tadi saya juga belum kenal tuh. Banyak Pak, banyak. Ini yang Iya. Twinkle ini lebih menarik lagi nih, Twinkle. Iya, jadi gini ya, manfaatkan di labnya Pak itu yang di Pak Erwan ya, di atas itu sudah ada 15 komputer lah bisa dipakai di situ. Jadi kapan ketemu, termasuk PMM itu juga bisa dikerjakan bareng-bareng sebenarnya ya. Jadi kita banyak target yang harus kita kerjakan, dan itu harus dengan kesadaran ya, kesadaran kita sebagai guru yang harus ikut perubahan. Itu aja mungkin Bu Ina dari saya. Iya Bapak. Satu lagi tambahan Pak, ini buat referensi literasi di kelas ya, ada aplikasi namanya, saya cari dulu. Itu bagus sekali nih untuk referensi bacaan-bacaan anak secara digital, namanya si Pucuk ya. Kalau nggak salah, saya share ke Bapak dulu. Saya tampilkan di sini ya. Nah ini dan itu berbayar, tapi kita bisa mendaftarkan atas nama sekolah atau atas nama pribadi. Nah itu menarik sekali kalau menurut saya Pak. Akan aja seneng diajak baca-bacaan digital itu. Mana ya? Saya cari dulu linknya. Namanya itu si Pibo kalau nggak salah. Pibo, mana Pibo ya? Itu bagus buat referensi literasi kalau hari Senin nggak ada upacara. Jadi anak-anak diajak beberapa menit baca Pibo namanya. Saya share ke Pak Toyo ya Pak. Baca Pibo. Nah ini bagus, menarik banget itu tampilan bacaan bukunya. Nah baca Pibo. Saya coba buka di sini, bacapibo.com. Mohon maaf ya teman-teman, ini sebentar saja ya. Saya hanya ingin sharing bahwa menurut saya ini menarik, gitu. Bisa buat literasi anak-anak di kelas. Baca Pibo. Nah ini dia. Nah ini saya izin share screen lagi sebentar aja. Si Pibo. Nah namanya ini, baca Pibo Pak. Nih, tampilannya seperti ini. Ini banyak banget. Tuh, ada untuk orang tua, ada juga untuk guru. Dan kita bisa daftarkan sekolah kita supaya bisa mengakses dengan leluasa. Saya sudah punya akun. Masuk sebagai orang tua. Ya mungkin ya Bapak Ibu bisa explore ya. Sebetulnya banyak, gak cuma Pibo, ada read aloud, terus ada lagi banyak sekali sih referensi bacaan-bacaan buku digital. Nah yang sudah saya buka kemarin itu Pibo ini menarik tampilannya. Ya demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan berdampak untuk kita semuanya. Ya, terima kasih, semangat teman-teman. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, sebelum ditutup, ya? Bu Ina. Boleh. Ini ada Pak Fatoni, masih ada ya Pak Fatoni dengan Bu Anida, tolong ke ruangan saya sekarang. Ini ada PTK baru masuk 2 orang, Pak Fatoni sama Bu Anida, tolong ke ruangan saya ya sekarang ini ya. Bu Anida baru turun Pak barusan ya. Pak. Bu Anida ini baru turun. Iya. Pak Fatoni juga sama. Pak Fatoni nggak apa-apa deh. Pak Fatoni baru turun juga. Iya, oke, Pak. Nanti saya WA aja kalau gitu ya, saya WA nanti ya.
pendidik. Oke, makasih udah silakan. Di akun kependidikan. Saya close ya teman-teman, izin leave dari Iya. semuanya. Assalamualaikum.